Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suci Firda Awalia dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas B. Di sini dalam video sebelumnya itu sudah terdapat dua video ya, yang dimana video yang hari ini itu masih tetap dirangkum dari buku The History of Quranic Text and Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Baik, di sini saya akan membawakan judul pengumpulan mushaf pada zaman Utsmani. Simak videonya ya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dari apa itu mushaf. Istilah mushaf Utsmani sudah tidak asing lagi di telinga umat Islam. Istilah mushaf dibentuk dari kata sohifah, yaitu bentuk jamak dari kata sohaif atau suhuf. Menurut Al-Jauhi dalam kitab As-Shihah fi al-Lughah, sohifah berarti Alkitab. Secara bahasa, sohifah bisa diartikan sebagai lembaran-lembaran tulisan. Kata suhuf dinyatakan 8 kali di 8 ayat Al-Quran, yaitu di dalam surah Toha ayat 133, surah An-Najm ayat 36, surah Al-Mudaththir ayat 52, surah Abasa ayat 13, surah At-Takwir ayat 10, surah Al-A'la ayat 18 dan 19. Dan surah satu lagi adalah surah Al-Bayyinah ayat 2. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsmaini mengatakan, mushaf Utsmani adalah mushaf dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikumpulkan kaum muslimah pada zaman khalifah atau pemerintahan sahabat Utsman bin Affan. Mushaf Al-Quran tersebut dibakukan penulisannya pada tahun 25 Hijriah atau 646 Masehi. Pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan, mushaf masih gundul, tidak berharokat atau tidak terdapat tanda baca. Untuk menghindarkan dari kesalahan baca, lalu ahli bahasa Abu al-Aswad Zolim bin Sufyan ad-Du'ali merumuskan tanda harokat dan titik asap perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dalam hal bacaan, orang yang mula-mula menaruh perhatian terhadap kemungkinan pertikaian yang terjadi di kalangan masyarakat Islam adalah Hudzaifah bin Yaman. Keadaan tersebut kemudian disampaikan kepada Khalifah Utsman agar mendapatkan penyelesaian. Langkah awal yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan adalah meminta kumpulan naskah Al-Quran yang disimpan Hafsah binti Umar, yaitu kumpulan tulisan yang berserakan pada zaman pemerintah Abu. Khalifah Utsman bin Affan kemudian membentuk suatu badan atau panitia yang diketuai Zaid bin Thabit, sedangkan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Tugas yang harus dilaksanakan oleh tim tersebut adalah membukukan lembaran-lembaran yang lepas dengan cara menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam sebuah buku yang disebut mushaf. Dalam pelaksanaannya, Khalifah Utsman menginstruksikan agar penyalinan tersebut harus berpedoman kepada bacaan mereka yang menghafalkan Al-Quran. Seandainya terdapat perbedaan dalam pembacaan yang ditulis adalah yang berdialek Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa
Quraisy. Bahasa Quraisy merupakan bahasa yang paling mulia, bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, bahasa yang paling tinggi kedudukan tata bahasanya. Salinan kumpulan Al-Quran yang dikenal dengan nama Al-Mushaf oleh panitia tersebut diperbanyak sejumlah 5 buah. 4 naskah dibawa ke Mekah, Suriah, Basra, dan Kufah. Sementara 1 naskah lagi tetap berada di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam. Tujuan awal pengumpulan Al-Quran tersebut yaitu untuk mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Khalifah Utsman juga memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk segera menghancurkan semua mushaf yang ada di tengah-tengah masyarakat dan digantikan dengan mushaf yang kini disebut Mushaf Utsmani tersebut. Sejak saat itu, kaum muslimin bersatu di atas satu Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani dirumuskan dengan nukilan yang mutawatir sehingga tidak ada perbedaan atau perselisihan sedikitpun dalam nukilan tersebut. Mushaf Al-Quran yang disebut sebagai Mushaf Utsmani akan tetap terpelihara atas pemeliharaan Allah SWT sampai hari kiamat. Ya, sekian itu adalah hasil review dari 2 buku tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun video ini kurang menarik dalam penonton karena di sini saya sama-sama baru belajar. Ya, sekali lagi mohon maaf karena terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.